Bapa tunggilan. Karena kasih Tuhan Yesus sajalah kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga secara online. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Mari kita bernyanyi menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan yang ketiga, kita masuk rumahnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar hanya tertuju padamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita ambil dari Kejadian 4, ayat yang ke-6 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan
dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam ibadah Patuwen. Kiranya di tahun 2021 ini kita semua akan diberikan kesehatan oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca dari Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 16 dengan tema merawat kehidupan. Menurut penelitian, setiap manusia, satu manusia bisa menghasilkan sampah minimal 1 kilo setiap harinya. Setiap satu manusia bisa menghasilkan sampah minimal 1 kilo setiap harinya. Bisa kita bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap hari. Di Kabupaten Probolinggo saja, di Jawa Timur mungkin, berapa juta orang, dan di Indonesia bahkan di dunia ini. Begitu banyak sampah yang dihasilkan oleh manusia. Baik itu sampah yang bisa terurai maupun yang tidak bisa terurai. Kita tahu Dinas Pertamanan sudah banyak mengedukasi tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Banyak di jalan-jalan ada tempat sampah khusus yang sudah bedakan antara sampah organik yang bisa terurai dengan sampah non-organik yang tidak bisa terurai. Bahkan ada banyak pelatihan-pelatihan untuk merecycle, menggunakan kembali sampah-sampah daur ulang, ada yang digunakan sebagai tas, payung, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita tahu masih juga banyak manusia yang abai, dan bahkan banyak yang masih membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau di jalan kita pernah lihat ada orang yang pakai sepeda motor atau pakai mobil, tiba-tiba mereka membuang sampah begitu saja. Atau ada juga yang membuang sampah ke sungai. Dan kita tahu itu semua akan mencemari lingkungan. Banyak papan-papan peringatan tentang dilarang membuang sampah sembarangan sudah terpasang di berbagai tempat. Tetapi toh nyatanya manusia masih saja ada yang abai dan tidak peduli dengan semuanya itu. Tanpa mereka sadari bahwa sampah yang mereka hasilkan itu bisa mencemari lingkungan. Dan mungkin juga menjadikan orang lain tidak nyaman dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Bahkan kita tahu beberapa saat yang lalu ada ikan yang juga memakan sampah-sampah plastik itu. Keadaan ini sungguh miris sekali karena belum semua orang peduli dengan lingkungan. Hari ini kita bersama membaca tentang kisah Kain dan Habil. Saat Tuhan bertanya tentang Habil, dalam ayat 9 Kain menjawabnya, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Dengan jawaban ini, jawaban retoris ini, Kain bukan bermaksud ingin mengatakan aku tidak tahu di mana adikku Tuhan, melainkan dia membuat satu pengingkaran bahwa dia merasa aku kan bukan penjaga adikku, apakah adikku itu tanggung jawabku? Gitu. Ini menyatakan ketidakpeduliannya. Kain menyatakan bahwa bukan tanggung jawabnya untuk menjaga saudaranya. Sama sekali itu bukan urusannya. Ketidakpedulian itu muncul setelah apa yang dilakukannya terhadap Habil. Di ayat 8 kita membaca bahwa Kain memukul Habil lalu membunuh adiknya itu. Tentu ini jawaban yang sangat miris dari Kain. Apakah tanggung jawabku menjaga urusan, menjaga adikku? Ketidakpedulian Kain terhadap kehidupan Habil, adiknya, menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sesama. Padahal manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden, tempat di mana mereka ditempatkan.
mengusahakan dan memelihara, bukan merusak. Berarti itu juga artinya mereka mendapatkan tugas untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan sesama dan juga ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di bumi yang riuh ini nyatanya masih banyak pihak yang abai terhadap keberadaan dan keselamatan sesama. Banyak pihak yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku baik-baik saja, yang penting aku tidak apa-apa. Dan orang melakukan sesuatu tanpa peduli bahwa tindakannya itu bisa mencelakai sesama. Contohnya tadi membuang sampah sembarangan. Saat membuang sampah dengan sembarangan, kita abai dengan lingkungan dan sesama. Lingkungan menjadi tercemar, sesama tidak nyaman dengan sampah yang kita buang sembarangan. Atau kalau kita lihat di jalan ada orang yang kebut-kebutan. Kita tidak tahu, mungkin mereka diburu waktu, tetapi itu mencelakakan, membahayakan bagi orang lain. Di bulan penciptaan, hari ini kita masih dalam rangkaian bulan penciptaan, kita diajak untuk mau memelihara dan merawat kehidupan. Baik kehidupan kita sendiri, kehidupan sesama, maupun kehidupan sesama ciptaan yang lainnya. Bagaimana caranya? Satu contoh yang bisa kita lakukan saat ini di tengah pandemi ini adalah taat dengan protokol kesehatan. Tidak abai dengan semuanya, tetap memakai masker kemanapun kita pergi, sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain. Jika tidak penting sekali, ya usahakan di rumah saja untuk menghindari mobilitas dan juga kerumunan. Saat kita taat protokol kesehatan, maka kita merasa aman dan juga kita menciptakan rasa aman bagi sesama. Walau mungkin kita melihat di jalan-jalan saat ini sudah mulai banyak orang yang abai, sudah mulai banyak orang yang tidak lagi memakai masker, sudah mulai banyak orang yang nongkrong-nongkrong berkerumun, entah untuk tujuan apapun, tetapi kita diajak untuk terus dapat memelihara, merawat kehidupan, baik kehidupan kita sendiri maupun sesama kita. Kita tetap diajak untuk patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Karena itu adalah salah satu tugas tanggung jawab panggilan kita untuk bisa menjaga, merawat kehidupan. Baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan sesama. Bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi diri kita dan juga rasa aman dan nyaman bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menuruti keinginan untuk berbuat sesuatu tanpa peduli bahwa perbuatan itu mencelakai sesama, sama artinya dengan kita menolak memelihara dan merawat kehidupan diri kita, sesama, dan juga sesama ciptaan yang lain. Oleh karena itu di bulan penciptaan ini kiranya kita dimampukan untuk terus terlibat memelihara dan merawat kehidupan dengan tidak abai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan sekitar. Minimal dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Taat protokol kesehatan, membuang sampah pada tempatnya, taat peraturan lalu lintas di jalan, dan ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk keamanan diri kita, keamanan sesama, untuk merawat dan memelihara kehidupan kita dan kehidupan sesama. Kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk terus melakukan tugas tanggung jawab panggilan kita, memelihara, merawat alam semesta ini seperti tugas tanggung jawab panggilan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kiranya kita dimampukan untuk peduli, merawat diri kita, merawat kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari mengambil saat teduh. Menanggapi renungan kita pada hari ini,
kita bersama akan menyanyikan PKJ 182, baitnya yang pertama dan ketiga. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulah, ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Mari bersama-sama kita mengucap syukur bahwa di saat pandemi sekarang ini kita masih diberi berkat yang melimpah dari Tuhan. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis Ibadah Rabu tanggal 20 Januari 2021. Lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk, di kantor gereja saat jam buka kantor atau di kotak ibadah minggu. Mari kita iringi dengan menyanyi menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 146. Bait yang pertama sampai yang kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia, semoga wabah COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik, semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bersekolah dan beribadah bersama. Untuk kesehatan para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19 dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan, anak-anak yang sedang belajar di rumah, supaya mereka juga dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan.
Para pelayan gereja semoga senantiasa melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Untuk keluarga dengan segala sukacita dan pergumulannya dalam pandemi ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati, supaya dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan GKJ Keraksaan. Inilah rangkaian doa dan syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah keluarga saat ini dengan bernyanyi menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dan saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah Patuen pada hari ini, ibadah Patuen perdana di tahun 2021. Kiranya kita tetap taat protokol kesehatan, kita tetap taat untuk terus menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan sesama, dan juga merawat lingkungan kita. Karena itu adalah tugas, tanggung jawab, panggilan kita sebagai orang beriman. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Sumber berkat dan damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber kekuatan dan cinta kasih, Roh Kudus menyertai, memampukan saudara-saudara untuk berkarya, merawat kehidupan saudara-saudara, merawat kehidupan sesama, dan merawat alam semesta ciptaan Tuhan ini. Amin.